One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Miss Sari pada sesi Walas. Nah, kali ini kita akan bertemu ya dengan sesi perkenalan, lalu kita akan bahas kegiatan-kegiatan kita nanti, dan terakhir sosialisasi. Oke, insya Allah Miss akan membersamai kalian selama kurang lebih 1 tahun selama kalian di kelas 9. Oke, pertama-tama Miss sudah pernah jelaskan sih ya di ketika pembelajaran matematika ya. Jadi Miss dulu SD, SMP, SMA itu semua di Jakarta, jauh dari rumah ya. Jadi memang perjalanannya cukup perjuangan gitu. Apalagi kalau sekarang sih SMA kayaknya udah susah kalau jauh-jauh karena zonasi ya. Nah, tapi kuliahnya langsung ke Bogor. Nah, di Bogor di IPB, jurusannya sosial ekonomi, tapi akhirnya mengajar matematika. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya ilmu itu bisa didapat dari mana saja ya. Lalu Miss sudah menikah, punya 2 anak. Nah, anak yang pertama Miss namanya Ara, kelas 8 di Alaskar juga. Terus anak yang kedua itu kelas 4 SD di SD IT Alaskar ya. Kalau Miss lihat di kontaknya itu, kontak HP-nya Miss, ternyata ada beberapa teman cinta yang ternyata adiknya kalian kayaknya ya, karena Miss lihat kontaknya kok sama dengan nomor telepon yang Miss save gitu ya. Lalu yang ketiga, ini pengalaman mengajar. Nah, mengajarnya Miss sih sebenarnya banyak kan di bimbel ya. Kalau di bimbel itu Miss awali dari Primagama. Primagama itu udah mulai tahun 2004 ya. 2004 itu udah mulai di bimbel. Terus sempat setahun di Waskito, lalu mulai dari tahun 2013 Miss sudah gabung di pesantren Alaskar mengajar matematika. Nah, lalu Miss sukanya nonton, makan, nah 2 itu aja, nonton, makan, selonjoran, itu sebenarnya ya kesukaannya. Lalu pencapaian ya, kalau prestasi sekolah sih ya dulu pokoknya nggak jauh-jauh dari matematika. Dan yang terakhir sih Miss alhamdulillah berhasil nyusun buku yang dipakai ya. Kalau nyusun buku sekedar soal-soal, rangkuman, modul-modul itu sudah sering ya, kayak misalkan di pesantren aja bikin modul UN aja selalu kan, ujian akhir selalu setiap tahun. Tapi kalau ini buku memang pegangan belajar, alhamdulillah tahun ini akhirnya tercapai dan akan kita gunakan nanti ya. Oke, yang kedua, nah ini kegiatan kelas nanti akan kita lakukan secara Zoom ya. Kalau masih pembelajarannya online, nanti kita akan ta'aruf ya. Ta'aruf itu nanti kalian akan memperkenalkan diri masing-masing ya. Mungkin antar kalian udah kenal, nah, cuman kan Miss juga belum kenal nih. Nanti juga Miss harapkan kalian bisa menyampaikan cita-cita kalian tuh apa sih, terus pengennya sekolah di mana. Nah, selain itu nanti insya Allah akan kita saling memotivasi ya, Mungkin ada di antara kalian yang bisa memotivasi, ada mungkin beberapa kalian yang lebih bisa termotivasi oleh teman. Ya, jadi kalau guru mah udah bosen, nah, tapi bisa termotivasi sama teman. Nah, jadi nanti insya Allah di sesi ta'aruf ini kita bisa saling memotivasi, bisa saling mengenal, dan bisa bersatu untuk mencapai tujuan masing-masing. Lalu yang kedua, kita juga nanti akan membentuk struktur organisasi. Ya, untuk struktur organisasi seperti biasa ada ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Harapannya ini kita bisa pembelajaran tatap muka sehingga pekerjaan si ketua pimpinan kelas ini nanti bisa benar-benar terlaksana ya. Lalu kita juga akan menyusun daftar piket, sekaligus nanti apa sih job desk dari piket gitu, dan lain-lain lah. Nanti kita rumuskan kita butuh apa aja dalam keorganisasian kelas nanti. Berikutnya kita akan merumuskan kesepakatan seperti nama kelas kita mau apa, lalu motonya apa gitu. Lalu akan kita bahas juga tata tertib. Nah, tata tertib ini hubungannya dengan kelas ya. Jadi kalian sendiri nanti yang menentukan tata tertibnya. Ya, kita diskusi ya, tata tertibnya seperti apa, lalu punishment-nya apa kalau melanggar tata tertib. Kita juga akan membahas besaran uang kas, terus uang kas untuk apa aja, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti beberapa hal lain yang sekiranya perlu kita bahas.
Nah, berikutnya adalah tentang sosialisasi. Nah, ada 2 hal yang akan Miss bahas kali ini. Pertama, tata tertib. Nah, tata tertib ini lebih hubungannya dengan poin-poin ya, baik penghargaan maupun pelanggaran. Kenapa Miss sebutkan penghargaan dulu? Karena memang yang Miss harapkan hanya penghargaan aja yang ada. Ya, mudah-mudahan kelas 9C ini jauh dari poin pelanggaran. Lalu yang kedua, sosialisasi tentang kegiatan pembelajarannya, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Oke. Berikutnya, yang pertama adalah sosialisasi tata tertib. Nah, penghargaan ini semuanya tentatif ya, tergantung guru masing-masing. Ya, jadi tidak ada batasan khusus. Nah, besarnya ini poinnya 1-10. Nah, ini macam-macam. Contohnya aktif saat KBM. Nah, aktif saat KBM ini penilaian guru juga bisa macam-macam. Bisa dia aktif kalau sering nanya, atau dia aktif kalau masuk Zoom atau buka LS itu cepat, gitu. Atau ngumpulin tugasnya duluan. Nah, itu kriteria masing-masing guru beda-beda. Besaran poinnya juga beda ya. Mendapatkan nilai tertinggi ketika ujian atau PTS gitu ya. Nah, itu juga bisa termasuk penghargaan. Kemudian berinisiatif melakukan suatu kebaikan, misalkan gurunya lagi kesulitan apa, terus dia membantu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini biasanya surprise aja ya. Jadi guru tidak ngumumin yang anak yang begini nanti dapat poin, nah enggak. Jadi surprise. Oh, guru melihat anak ini baik ya, saya kasih poin. Nah, seperti itu ya, dan lain-lain ya. Ini semua tergantung kriteria dan pengamatan guru masing-masing. Yang selanjutnya pelanggaran. Nah, pelanggaran ini semuanya berdasarkan tata tertib ya. Tata tertibnya ada. Kalian juga Miss rasa udah paham ya, udah tahu, nanti akan di-share langsung nanti sama Miss Aira ini tata tertib. Cuman yang biasa terjadi itu adalah misalkan terlambat. Terlambat ini kalau kita online berarti terlambat nggak ikut Zoom atau terlambat membuka LS gitu. Atau tidak ngikutin KBM sama sekali gitu, tanpa keterangan. Nah, ini tentu dapat poin pelanggaran. Besarannya berapa? Tergantung tata tertibnya ya. Jadi kalau ini guru nggak bisa menentukan sendiri, saya mau ngasih poin 10. Nah, padahal aturannya cuma 3 misalkan gitu. Nggak bisa ya. Jadi untuk poin pelanggaran sudah ditetapkan. Selanjutnya tidak mengerjakan tugas, ini juga paling sering nih ya. Tapi itu dulu, sekarang sih Miss yakin anak 9C jauh nih, rajin-rajin semua ngerjain tugasnya, apalagi matematika ya. Belum dimulai KBM juga udah tinggal ngumpulin. Kemudian kalau tatap muka nih yang sering ketahuan terus dapat poin itu kalau tidak memakai atribut sesuai peraturan. Nah, biasanya nggak pakai manset, terus ketahuan nggak pakai ciput, kaos kakinya pendek. Nah, itu tuh yang pelanggaran yang suka sering terjadi ya. Dan lain-lain lah, pokoknya sesuai dengan tata tertib. Termasuk kalau berbicara kotor gitu ya, itu termasuk pelanggaran tata tertib. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran ini ada tahapan pembinaan ya, berdasarkan poin pelanggaran. Nah, mudah-mudahan Miss tidak sampai tahap sini ya. Bahkan mudah-mudahan tidak ada laporan pelanggaran dari siswi kelas 9C. Nah, tahapannya apa sih? Nah, ini sekedar tahu aja ya, mudah-mudahan nggak ada. Nah, kalau sudah 10 poin, nah ini anak akan dibina oleh wali kelas. Jadi akan diberi motivasi atau diberi pembinaan lah istilahnya ya. Lalu kalau 20 poin, nah ini bukan hanya wali kelas tapi didampingi oleh guru BK. Guru BK kita siapa? Miss Airani ya. Jadi bertiga nih, kita akan ngobrol bareng. Nah, kalau udah 25 poin, nah ini SP1. Nah, kalau udah sama BK itu kan udah di warning, hati-hati nih. Nah, kalau udah 25, ini ada surat peringatan pertama. Nah, ini orang tua dipanggil ya. Kemudian kalau 50, nah ini dapat surat peringatan kedua. Nah, ini bukan hanya orang tua, anak juga. Jadi didudukin bareng nih, anak, orang tua, wali kelas sama guru BK. Nah, selanjutnya 75 poin, ini surat peringatan ketiga. Nah, selain surat peringatan ketiga, ini juga harus menandatangani surat perjanjian, lalu diskorsing. Skorsing tahu? Skorsing itu untuk sementara tidak diizinkan mengikuti pembelajaran ya. Nah, surat perjanjiannya ini isinya apa? Surat perjanjian ini bahwa berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran lagi ya. Tidak melakukan pelanggaran lagi. Kemudian ini juga nanti
jika melanggar dan mencapai aturan setelahnya, maka bersedia untuk pindah sekolah. Jadi bukan sekolah mengeluarkan, tapi pindah sekolah. Gitu. Jadi tidak sekolah lagi di Al-Azkar. Nah, kalau kelas 9 berat ya, nggak susah cari sekolah kalau udah kelas 9. Nah, jadi naudzubillah ya, mudah-mudahan 10 poin aja jangan, apalagi sampai 100. Nah, yang terakhir nih, kalau 100 poin, maka siswa kembali ke orang tua untuk mencari sekolah lain. Oke? Nah, ini untuk tata tertib. Selanjutnya, tentang kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah persiapan. Persiapannya apa? Nah, pertama, kalian berada di WhatsApp group students of 9C dan selalu memantau informasi yang diberikan. Jadi walaupun udah masuk grup, jangan cuma ada di grup itu aja. Pantau grupnya, ada info apa, ada instruksi apa, itu diikuti ya. Jadi jangan cuma masuk aja tapi notif ada dari grup tapi nggak diapa-apain gitu ya. Jadi harus memantau terus ya. Kemudian nanti kalian harus mempunyai jadwal sama link Zoom atau user dan passcode-nya Zoom seluruh guru. Jadi nggak ada lagi nih, mana linknya, mana ininya, gitu-gitu ya. Jadi kalian masing-masing harus punya sendiri, udah kelas 9 nih. Harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Kemudian, kalian harus sudah login pada LS ya. LS-nya nanti bisa diakses di ls.alaskar.sch.id atau ls-new. Nah, karena ini tahun ajaran baru ada new-nya. Jadi bisa dua web ini dengan username dan password yang diberikan. Nah, lebih gampangnya lagi ini bisa kalian bikin bookmark ya. Jadi nggak perlu setiap kali buka masukin lagi user. Nanti jadi bisa di-save lalu dibikin bookmark. Kalau di laptop, kalau di HP nanti bisa taruh di desktopnya istilahnya ya. Gitu. Nah, selanjutnya harus kalian siapkan juga, harus siap-siap selalu masuk Zoom ya. Jadi berarti kalian harus kalau kelas 9 sih Zoom-nya sudah lancar ya insya Allah ya. Nah, terus harus siap juga buka materi setiap jadwal mapel. Dan benar-benar yang utama adalah menyiapkan mental untuk belajar. Bukan mau belajar, pikirannya main. Gitu ya. Berikutnya, pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya yang pertama, kalian tentu harus berseragam. Ya. Awalnya pagi-pagi, nih, kalau bisa itu maksimal 15 menit sebelum KBM dimulai itu kalian sudah siap berseragam, lalu buku-bukunya disiapkan sesuai jadwal. Lalu selanjutnya kalian harus mengikuti Zoom pembukaan tiap mata pelajaran, wajib ikut Zoom wajib ya. Lalu langsung buka materi. Jadi setelah Zoom jangan kemana-mana, jangan keluyuran lah dulu, langsung buka materi di LS ya, langsung. Ini selalu kalau kelas 8 yang waktu kelas 8 sama Miss kan selalu Miss pesenin. Habis Zoom langsung buka LS. Jangan keluyuran dulu. Kalau udah keluyuran nanti terlena. Waktunya sia-sia. Berikutnya, ikuti semua instruksi guru. Jadi di LS, di materi itu apa sih instruksi guru? Harus ngapain aja sih hari ini? Gitu. Atau ketika tadi Zoom tuh diinstruksikan apa aja. Nah, itu harus diikuti. Kalau disuruh simak video, simak beneran. Lalu materinya dicatat. Kalau kalian nggak ada catatan materi, susah belajar lagi ya. Masa iya mau muter video lagi mulu? Kalau di rumah masih mending ya. Kalau di pesantren, kalau nggak nyatet, mau pegangan apa? HP nggak boleh megang ya kan? Nah, lalu jangan lupa aktif bertanya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Jangan diem aja ya. Karena asumsi dari guru, kalau kalian tidak bertanya, maka berarti sudah paham. Gitu ya. Intinya adalah tidak melakukan segala hal selain kegiatan pembelajaran. Sebentar kok, cuma sampai jam 12 ya. Nah, setelah jam 12, kalau tugas sudah dikumpulkan semua, bebas. Kalian mau ngapain aja. Oke? Dan terakhir, mengerjakan tugas sesuai petunjuk. Ingat ya, sesuai petunjuk. Ngerjain tugasnya, jangan asal. Disuruh ngerjainnya di buku tulis, ini diketik. Ya. Disuruh pakai cara ini jawabannya aja. Nah, jangan ya. Pokoknya ngerjain tugasnya sesuai petunjuk dengan jujur. Ya. Lebih baik kalian nanya sama guru sampai kalian bisa daripada googling jawabannya nggak nyambung. Terus ketahuan lagi kalau kalian googling, nyontek gitu ya. Jadi
nanti double-double udah salah, terus nanti dapat poin karena tidak jujur gitu. Dan tentu mengumpulkannya tepat waktu. Ini sih yakin guru-guru sudah mengukur bahwa tugas-tugas yang diberikan itu bisa diselesaikan saat KBM. Jadi kalau kalian nggak melakukan hal lain selain pembelajaran, pasti bisa dikumpulkan tepat waktu. Bahkan sebelum jam 12 itu udah selesai semuanya. Ya, nah, mudah-mudahan semuanya berazam untuk melakukan hal ini. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Harapan Miss, kita dapat bekerja sama dengan baik. Kalian jadi anak yang baik. Kalian nanti mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan semua harapan, cita-cita kalian, sekolah tujuan kalian, semua bisa tercapai. Oke, sampai ketemu di pembelajaran nanti. Jangan lupa, apapun masalah kalian, itu sampaikan ke Miss. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan Miss nggak tahu. Dan Miss merasa semua baik-baik saja gitu ya. Insya Allah Miss akan mendengarkan, Insya Allah Miss akan bersama-sama kalian terus ya. Dan kalau ada masalah kita cari solusinya bareng-bareng. Oke? Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita ketemu lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.